Saat berusia 12 tahun Muhammad kecil mendampingi pamannya Abu Talib berdagang ke Syam. Dalam perjalanan ke Syam ini Nabi Muhammad bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang bernama Bahiro atau Buhairo. Siapakah pendeta tersebut? Dalam kitab adab Bizantium disebutkan, Buhairo adalah seorang rahib yang menganut aliran Airus Nasturi. Dan ia mengingkari Lahut Al-Masih, ketuhanan Al-Masih, dan menyatakan bahwa penamaannya dengan sebutan Tuhan tidak diperbolehkan. Menurut sejumlah peneliti, pertemuan antara Abu Talib dan Nabi Muhammad dengan rahib atau pendeta Buhairo itu terjadi di dalam kuil pendeta Buhairo yang ada di Busro. Di tempat ini, terdapat sebuah tempat ibadah gereja, yang diyakini banyak orang sebagai gereja Buhairo. Tempat tersebut berada di dekat kawasan Roman Theater, yang dibangun pada masa pemerintah Romawi oleh Kaisar Julianus pada tahun 513–512 sebelum Masehi. Hanafi Al-Mahlawi dalam bukunya Al-Amakin Al-Masyurah fi Hayati Nabi Muhammad menjelaskan, Rasul pernah 2 kali mengunjungi Syam. Pertama saat bertemu dengan pendeta Buhairo, dan kedua ketika mengabarkan kemenangan Islam kepada penduduk setempat. Sekitar tahun ke-5 kenabian, dalam Sirah Nabawiyah karya Ibnu Ishaq diceritakan, Abu Talib pergi menuju Syam dalam rangka berdagang. Dan tatkala telah siap melakukan perjalanan, tiba-tiba ia merasa rindu dengan keponakannya dan ia ingin membawanya ke Syam. Abu Talib pun berkata, sungguh aku ingin sekali mengajaknya pergi. Ia tidak boleh terpisah dariku. Dan aku tidak akan pernah meninggalkannya. Lalu mereka pergi bersama, dan tatkala sampai di Busra, mereka bertemu dengan seorang rahib Nasrani yang sedang berada di kuilnya. Ia bernama Buhairi, tapi dalam kitab lain disebutkan bahwa namanya adalah Buhairo. Sebelumnya, para kafilah dagang kerap bertemu dengannya. Namun ia tidak pernah berkata sesuatu yang spesial kepada mereka. Akan tetapi, pada tahun itu, tatkala kafilah Abu Talib berhenti di dekat kuilnya, sang rahib segera membuatkan banyak makanan untuk mereka. Hal ini dikarenakan ada sesuatu yang ia terawang dari dalam kuilnya. Mereka mengatakan, bahwa ia melihat utusan Allah sedang berada di atas tunggangan dan terdapat awan yang terus menaunginya dari panas matahari. Padahal ia berada di antara banyak orang. Kemudian mereka tiba dan turun di dekat sebuah pohon serta melihat ke arah awan yang juga menaungi pohon. Bahkan ranting-ranting pohon itu pun condong seolah menunduk pada Rasulullah. Hingga ia bisa berteduh di bawahnya. Dan ketika Buhairo melihat fenomena itu, ia pun turun dari kuilnya dan mengutus seseorang untuk menemui mereka. Ia berkata, aku telah membuatkan untuk kalian makanan dan minuman wahai orang-orang Quraisy. Dan aku sangat suka jika kalian semua bisa hadir dalam jamuan ini. Baik yang besar, kecil, ataupun dari kalangan hamba sahaya dan orang-orang merdeka. Setelah berbasa-basi, kafilah Abu Talib akhirnya menerima tawaran itu, dan bersedia menghadiri jamuan makanan dan minuman yang disediakan. Dan ketika Buhairo melihat Nabi Muhammad, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dengan rombongan anggota kafilah lainnya. Ia amati tubuhnya dan menemukan sebuah tanda. Maka, saat semuanya sudah makan, Buhairo berdiri dan berkata, wahai anak kecil, demi Lata dan Uzza aku bertanya kepadamu. Dan aku sangat mengharapkan engkau mau menjawab apa yang aku tanyakan. Buhairo bertanya dengan menggunakan sumpah itu, karena ia mendengar orang-orang Quraisy suka mengucapkannya. Namun, Nabi Muhammad segera menjawab, jangan engkau tanya aku dengan nama Lata dan Uzza. Demi Allah, tidak ada yang aku benci melebihi keduanya. Buhairo berkata lagi, kalau begitu, atas nama Allah aku memintamu untuk menjawab pertanyaanku. Nabi Muhammad berkata, katakanlah, apa yang ingin engkau tanyakan? Buhairo kemudian bertanya berbagai hal pada Nabi Muhammad. Mulai dari tidurnya, tentang gayanya, dan tentang perkara-perkara lainnya. Muhammad pun menjawab semua pertanyaan itu dengan lancar. Maka apa yang kemudian didengar oleh Buhairo benar-benar sama dengan apa yang ia ketahui selama ini. Kemudian ia melihat punggung Nabi Muhammad, dan menemukan tanda kenabian di antara kedua pundaknya. Sesuai dengan tempat yang semestinya. Sebagaimana yang ia ketahui, Ibnu Hisham mengatakan, bahwa tanda itu seperti bekas bekam. Maka setelah mengetahui tanda-tanda itu, Buhairo lalu menemui Abu Talib. Apa hubunganmu dengan anak kecil itu? Abu Talib menjawab bahwa Nabi Muhammad adalah anaknya. Buhairo membantahnya, ia bukan anakmu, dan semestinya anak itu tidak memiliki ayah yang masih hidup. Abu Talib menjawab, ia keponakanku, anak saudaraku. Ayahnya telah meninggal ketika ibunya masih mengandung. Buhairo berkata, bawalah segera pulang anak itu, dan jagalah ia dari orang-orang Yahudi. Demi Allah, jika mereka melihatnya dan mengetahui anak itu seperti yang aku ketahui, maka mereka akan menyakitinya. Putra saudaramu ini akan mengemban tugas yang sangat agung. Abu Talib lalu membawa pulang Nabi Muhammad kembali ke Makkah. Begitulah kisah pendeta Bahiro yang mengetahui tanda kenabian pada Muhammad kecil. Semoga bermanfaat.